Hai, selamat datang kembali di K-Review 07. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Plakau 2014. Film ini berasal dari Thailand dan berkisah tentang dua sejoli yang saling suka. Namun cinta mereka harus kandas karena permusuhan di antara kedua orang tua mereka. Bagaimanakah kedua insan ini memperjuangkan cinta mereka? Oh iya, di dalam film ini juga dilengkapi dengan bumbu-bumbu percintaan khas 18+. So buat kamu yang masih bocil, dilarang keras menonton video ini. Di pagi yang cerah, keadaan di desa Plau tampak bahagia. Semua penduduk melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Ada yang sedang mencari ikan di sungai dan ada juga yang sedang panen padi di sawah. Lalu diperlihatkan seorang pria yang bernama David. Si David ini sedang menggoda seorang wanita yang bernama Mira. Tapi di sini Mira bukannya senang, ia malah membentak-bentak si David. Si Mira pun berkata kepada David, tak lama kemudian datang teman David yang bernama Endut dan memberitahukan kepada David bahwa komplotan dari kampung sebelah, yaitu kampung Kau, menyerang anggota-anggota dari David. Singkatnya, David tiba dan ia berhasil mengusir komplotan itu. Jadi si David ini adalah anak dari kepala preman di kampung ini. Sementara itu di tempat lain, seorang pria datang menemui ayah Mira, namanya adalah Alex. Dan Alex ini berasal dari kota, di mana si Alex ini berniat membawa Mira ke kota dan belum diketahui apa niat dan tujuannya. Oke, ini adalah ayah Mira dan ia juga adalah pemimpin gangster terbesar di kampungnya ini, yaitu Kampung Kau. Jadi Kampung Kau ini bersebelahan dengan Kampung David, yaitu Kampung Plau. Jadi komplotan yang tadi dihajar oleh David dan teman-temannya adalah anak buah dari ayah Mira. Alex pun melihat Mira dan ia begitu terpesona dengan kecantikan dari Mira. Setelah itu Mira menuju ke kali untuk mengambil air dan di sini seekor kunang-kunang menghampirinya. Tiba-tiba ia pun terbayang tingkah laku David yang selalu mengganggunya. Kayaknya si Mira ini memiliki perasaan kepada David. Terlihat dari raut wajahnya yang senyum-senyum saat membayangkan David. Saat asik-asiknya membayangkan David, tiba-tiba David malah muncul dari dalam air sambil membawa bunga. Mira seketika kaget dong. Loh, kok orang yang barusan ia bayangkan tiba-tiba muncul di depannya? Singkatnya, David memberikan bunga itu kepada Mira. Awalnya sih Mira ini jual-jual mahal ya, tapi pada akhirnya ia pun mengambil bunga itu. Di sini rasa cinta sudah mulai tumbuh di antara David dan Mira. Ya, sedikit lagi OTW bercocok tanam. Keesokan paginya, pesta panen pun diadakan dan di sini semua orang hadir, termasuk ayah Mira bersama anak buahnya dan Alex, dan juga David bersama komplotannya tak lupa hadir. Singkatnya di sini David dan Mira menari bersama, di mana si David ini menggunakan kostum boneka. Lalu Alex yang melihat dan mengetahui bahwa di dalam kostum itu adalah David menjadi sangat emosi. Akhirnya ia pun menghampiri David dan mendorongnya. Tentunya di sini David tidak tinggal diam saja. David pun berbalik menghajar Alex. Namun tak lama kemudian seorang biksu datang dan menghentikan kekacauan itu. Setelah itu David meminta maaf karena sudah membuat acara pesta panen kacau. Kemudian ia pun pergi. Mira yang melihatnya sangat salut karena di sini sebenarnya bukan David yang salah, tapi ia yang malah meminta maaf. Oke, jadi ini adalah ayah David dan ia adalah kepala preman yang dihormati di desa Plau ini. Dan ia adalah musuh bebuyutan dari ayah Mira yang ada di desa sebelah, yaitu desa Kau. Suatu hari David dan Mira bertemu di sebuah sungai dan mereka pun mandi bersama. Dan ya akhirnya di sini mereka pun saling mengungkapkan perasaan. Singkatnya David dan Mira pun pacaran dan hari-hari mereka lalui dengan kebucinan. Tentunya tak lupa juga percocok tanaman pun terjadi di antara mereka. Tapi videonya kita sensor aja ya guys, takutnya banyak bocil-bocil yang menonton video ini. Suatu hari David dan Mira datang ke sebuah kuil untuk berdoa. Dan di sini David menggunakan darahnya sebagai sumpah dan janjinya bahwa ia akan selalu mencintai Mira dan akan memperjuangkannya apapun yang terjadi, bahkan jika harus dengan nyawanya sekalipun. Widih, sadis juga ya kalau orang sudah bucin. Mira pun juga berjanji akan sehidup semati bersama dengan David. Ya, istilahnya hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Singkat cerita, ayah dari Mira mengetahui bahwa anaknya berpacaran dengan David. Alhasil Mira pun dipukuli.
karena ayahnya tidak sudi anaknya berpacaran dengan anak dari musuh bebuyutannya. Tapi di sini Alex menghentikan Ayah Mira untuk terus memukul Mira. Oke, jadi Ayah Mira ini akan mendengarkan setiap perkataan dari Alex karena Alex ini banyak uang, dan juga Alex ini akan membawa si Mira ke kota. Ya, istilahnya Mira ini telah dijual oleh ayahnya kepada Alex. Suatu malam kembali diam-diam Mira keluar dari rumah dan bertemu dengan David di kuil tempat mereka biasa bertemu. Namun ternyata dua orang penduduk melihat mereka berdua. Alhasil orang yang melihat David dan Mira pun melaporkan semuanya kepada ayah Mira. Ayahnya pun menjadi sangat marah. Dan dengan semua anak buahnya, Ayah Mira pun mendatangi tempat David dan Mira berada. Lalu Ayah Mira akan menyerang David dengan parang. Namun Mira memohon kepada ayahnya untuk tidak melukai David. Dan di sini mereka berdua pun berkata bahwa mereka saling cinta. Namun saat David bersujud meminta restu kepada Ayah Mira, Alex yang juga ada di situ langsung menendang David dan membacoknya. Alhasil kepala David pun terluka. Tentunya David tidak terima dan ia pun menjadi sangat marah. Dan ia pun menyerang Ayah Mira, tapi Mira memohon kepada David untuk tidak melakukan itu. Setelah itu dengan kepala yang terluka, David pun pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Mira dikurung di dalam kandang. Namun saat malam tiba, diam-diam David datang menemuinya. Dan di sini ia berjanji akan mengeluarkannya dari dalam kandang itu. Keesokan paginya, Mira pun dikeluarkan dari kandang. Tapi ternyata hari ini Mira akan dibawa paksa oleh Alex dan ayahnya ke kota. Oke, di sini sebenarnya David mengetahuinya. Namun karena ia sedang sakit akibat luka di kepalanya, alhasil ia pun tidak bisa mencegah Alex membawa Mira pergi. Singkat cerita, mereka tiba di kota Bangkok. Dan ternyata di sini Mira ini dijual oleh Alex dan ayahnya kepada seorang bangsawan yang ada di kota Bangkok ini. Kemudian Mira diantar oleh seorang pembantu menemui orang yang membelinya itu. Ternyata bangsawan ini adalah seorang wanita muda. Dan saat ia melihat Mira, matanya berkaca-kaca dan sepertinya ia mengenal Mira. Setelah itu wanita bangsawan ini menemui Alex dan ayah Mira untuk memberikan uang penjualan dari Mira. Sementara itu ibu Mira datang ke kuil untuk mendoakan agar Mira baik-baik saja. Ternyata ayah David mendengar semua itu. Jadi ternyata awal permulaan dari permusuhan antara ayah Mira dan ayah David adalah didasari dengan cinta segitiga. Oke, kita sebut saja wanita bangsawan itu Miss Rita. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi alasan Miss Rita membeli Mira karena ternyata dahulu Miss Rita memiliki seorang anak perempuan yang sangat mirip sekali dengan si Mira ini. Namun tidak diketahui di mana keberadaan anaknya itu. Dan di sini juga Miss Rita meyakini bahwa Mira ini adalah anaknya yang hilang itu. Dan inilah juga yang membuat mata Miss Rita sempat berkaca-kaca saat melihat Mira tadi. Singkat cerita, Mira pun diservis layaknya seorang putri bangsawan. Dan tak lupa juga, ia sesekali mengirimkan surat kepada David. Ya tentunya isi dalam surat itu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja di kota Bangkok. Kemudian David yang sangat merindukan Mira akhirnya menyusul Mira ke kota Bangkok. Sementara itu, Mira yang sudah glowing ternyata akan berangkat ke London untuk sekolah. Lalu David yang sudah frustasi karena belum juga menemukan alamat Mira bertemu dengan seorang wanita yang mengenal Mira. Dan di sini tanpa pikir panjang wanita itu pun mengantar David ke rumah Mira. Tapi sesampainya di rumah Mira, ternyata si Mira sudah pergi ke pelabuhan untuk berangkat ke kota London. David pun bergegas menyusul, namun apalah daya kapal yang ditumpangi oleh Mira sudah berangkat. David pun merasa sangat sedih guys. Akhirnya David pun kembali ke desa dengan hati yang menangis. Suatu pagi polisi mendatangi rumah David dan mencari David. Tapi David sedang tidak ada di rumah. Ternyata si David sedang berada di kuil dan ia sedang mabok berat. Ya maklumlah, namanya juga orang yang sedang patah hati. Jadi ternyata si David ini sudah membunuh Alex. Karena gara-gara Alex, Mira harus berpisah darinya. Di sini ayahnya marah pada David karena ia sudah dibutakan oleh cinta. Hari-hari yang dilalui oleh David bagaikan sayur tanpa nasi. Maksud saya sayur tanpa garam. Dimana hidupnya seperti akan berakhir tanpa si pujaan hatinya. Ayo, seberapa dari kalian yang pernah mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh David? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Singkat cerita beberapa tahun telah berlalu, Mira sudah kembali ke Bangkok dan ia sudah sangat glowing.
dan ia pun dijodohkan oleh Miss Rita kepada seorang pria bangsawan ya yang lumayan ganteng sih. Dan tampaknya si Mira ini sudah tidak mengingat David lagi. Secara sekarang hidupnya sudah enak menjadi seorang putri bangsawan. Suatu hari Mira bersama Miss Rita dan pacarnya itu memutuskan berkunjung ke desa untuk bertemu dengan ibu dan ayahnya. Dan si David melihat Mira datang. Tapi tampaknya si David ini tidak terlalu senang melihat kedatangan dari si Mira. Mira lalu bernostalgia di mana ia datang ke tempatnya dulu biasa mengambil air. Dan di sini ternyata si David menemuinya. Di sini bukannya senang, David malah mendapatkan sakit hati yang lebih parah lagi. Karena Mira mengatakan kepadanya bahwa sebentar lagi ia akan menikah dengan laki-laki lain. Duduh, nyesek banget ya. Udah ditunggu bertahun-tahun, malah nikah sama laki-laki lain. Setelah itu David pun pergi dengan hati yang kecewa. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Mira kembali ke kota Bangkok. David yang masih belum ikhlas kehilangan Mira akan mengejar, tapi ayahnya menahannya. Namun pada akhirnya si David mengejar perahu yang ditumpangi oleh Mira. Di sini sedikit terlihat film ini agak lebay sih, soalnya si David ini mengejar perahu itu dengan berenang. David yang sudah frustasi memutuskan akan bunuh diri. Untung saja ayahnya datang dan menghentikannya. Suatu malam di rumah Miss Rita, mereka mengadakan pesta, tapi tiba-tiba lampu mati. Dan tanpa sengaja, Mira melihat tunangannya sedang bermesraan dengan wanita lain di dalam sebuah kamar. Ia pun menjadi sedih dan kembali mengingat David. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke desa untuk bertemu dengan si David pujaan hatinya. Singkat cerita, Mira tiba di desa dan ia pun bertemu dengan David. Di sini Mira menangis dan meminta maaf kepada David. Karena si David ini sangat sayang kepadanya, akhirnya David pun memaafkannya. Dan kemudian si David memeluknya. Aku pun yang menonton jadi baper. Singkat cerita, David memutuskan melamar Mira dan ternyata si Alex juga tidak mati, di mana ia hanya terluka di wajahnya. Di sini lamaran David tidak mulus karena ayah dari Mira tidak setuju. Tapi ayah dari Alex muncul dan berkata kepada ayah Mira bahwa tidak seharusnya masalah di antara kita di masa lalu menjadi penghalang untuk dua anak muda yang saling suka. Jadi biarkanlah masalah itu menjadi masalah kita saja dan jangan melibatkan anak-anak kita. Akhirnya ayah Mira pun luluh dan menerima itikat baik dari David dan ayahnya. Suatu pagi saat Mira sedang berada di kebun, tiba-tiba Miss Rita datang menyusulnya dan kembali mengajak Mira untuk pulang ke kota Bangkok bersamanya. Tapi di sini Mira menolak, bahkan ia mengatakan yang sebenarnya bahwa ia mengetahui tunangannya itu berselingkuh dengan wanita lain. Mira juga berkata bahwa di desa inilah seharusnya ia berada dan dirinya lebih nyaman tinggal di desa. Namun tunangannya itu meminta maaf kepada Mira dan kembali membujuk Mira. Alhasil Mira pun kembali luluh dan saat tunangannya itu akan mencium tangannya, David ternyata melihatnya dari jauh. Alhasil David marah dan akan menikam tunangan Mira itu. Namun teman-temannya menahannya. Karena emosi, komplotan dari David membakar perahu milik Miss Rita. Mereka semua pun bergegas menuju perahu itu, tapi apalah daya, perahu itu sudah terbakar. Jadi di sini kembali ayah Mira berubah pikiran untuk membiarkan Mira pergi bersama dengan Miss Rita dan tunangannya. Tapi di sini Mira menolak. Alhasil Mira pun pergi lari menemui David di kuil. Tapi komplotan ayahnya berhasil menyusulnya. Tak lama kemudian muncul David. Namun seorang polisi komplotan dari Alex menodongkan pistol kepada David. Lalu adik Mira yang kebetulan berada di situ mencoba menghentikan polisi itu dengan menggigit tangannya. Tapi adik Mira didorong hingga terlempar dan kepalanya pun terluka. David yang melihat itu menjadi emosi dan langsung menusuk polisi itu dengan pisau. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara David dan Alex. Jadi ternyata si Alex ini masih dendam kepada David karena gara-gara David mukanya jadi hancur. Dan Alex juga lah yang menyuruh polisi tadi untuk menembak si David, namun digagalkan oleh adik Mira. Singkat cerita, di sini David berhasil memojokkan Alex. Tiba-tiba salah seorang anggota dari Alex menembak David di belakangnya sebanyak 3 kali. Lalu ayah David yang tidak tahu apa-apa yang baru tiba di tempat itu mendengar suara tembakan. Ia pun bergegas menuju ke sumber tembakan itu dan ia begitu kaget karena melihat bahwa ternyata yang tertembak adalah si David. Karena merasa bahwa semuanya sudah hancur dan ia juga pasti akan mati akibat sudah tertembak 3 kali, David pun menuju ke sungai untuk menenggelamkan dirinya. Mira yang melihatnya langsung mengejarnya dan ikut terjun ke dalam sungai itu bersama David. Alhasil dengan pisau yang masih ada di tangan David, Mira pun menusuk dirinya dan ia pun ikut tenggelam bersama dengan David. Dan film pun selesai dengan tidak bahagia karena kedua pemeran utamanya meninggal.
Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah bucin ya, karena bucin akan membuat Anda mati. Hehehe.